Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Melati. Saya dari Prodi Pengelolaan Perhotelan. Di sini saya akan membuat video untuk remedial ujian akhir semester dari pelajaran agama Islam. Sebelum itu, saya akan membacakan soal dan menjawab pertanyaannya. Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal Al-Quran baina dafatai ala musaf la yantik wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam musaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dari pernyataan tersebut. Jawabannya, melalui model pembacaan seperti itu, maka kemungkinannya terjadi proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar belakang geografis, sosial, budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang dari keilmuan penafsir akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan geografis. Seorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seorang yang terbiasa bergelut dengan kajiannya teologis, terbiasa bergelut dengan kajian-kajian teologis, akan memposisikan Al-Quran sebagai teks atau doktrin dan dogma. Seorang yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21. Pembaca Al-Quran abad ke-21 ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan seluruh dunia. Inilah yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal Al-Quran baina dafatai al-musaf la yantik wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam musaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Lalu pertanyaan yang kedua, pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal, tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumi Islam? Lalu bagaimana cara dakwah Wali Songo pada masanya? Jawabannya, dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi para wali, mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Misalnya itu seperti tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari. Pada masa dahulu di masyarakat di Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen-momen itu dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Juga pribumi Islam adalah psikologi endogenos yang mengembangkan spiritualis keberagaman dan berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai melalui berbagai unsur budaya. Mampu mengubah substansi spiritualis atau tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi-narasi lokal, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin dipraktikkan menyakiti manusia. Lalu yang ketiga, apa yang kamu ketahui dengan NU dan Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Jelaskan.
NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan ormas atau organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan Muslim. Namun pada periode terakhir ini NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan Muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga perbedaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik dan panti asuhan. Nah, mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab ya Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius bersumber dari Syiah yang tidak ditolak. Prof. D.R.M. Amin Rais ketika menjadi ketua umum pemimpinan pusat PP, Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran Kumus, zakat 20% dari Islam Syiah. Walaupun dasar-dasar pemikirannya bisa digali dari Al-Quran, selain menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama JIL, jaringan Islam liberal Ahmadiyah. Dia disinilah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul Nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad, berasal dari Pakistan. Setelah itu kemungkinan akan datang lagi nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi akhir. Demikian, JIL dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islam satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasi ini, JIL antara lain memperbolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki muslim, dan para muslim boleh menikahi dengan wanita dari ahli kitab dengan masyarakat yang sangat ketat. Selanjutnya yaitu nomor 4. Apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan dua mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat untuk menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa mereka lah yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar, keluarga Nabi Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurus jenazah Nabi. Manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah dituntas isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulul amri karena mereka masum terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Thalib yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW.
dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Lalu yang kelima, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensial. Prinsip ekonomi konvensial berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensial berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan untuk perdagangan dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan dengan modal seadanya. Perdagangan dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan besar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Perdagangan dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Lalu yang keenam, bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Islam adalah siasa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siasa Dusturiyah, siasa Dauliyah, dan siasa Maliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Nah, politik yang dalam tren Islam tersebut siasa merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasa atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siasa dusturiyah, hukum internasional, siasa dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siasa maliyah. Cermati ayat-ayat berikut. Nah, Quran surah An-Nisa 413, ada juga Quran surah Al-Munafikun 63 ayat 9, Quran surah At-Takasur 105 ayat 1 sampai 2. Terus ada Quran surah At-Taubah 9 ayat 24, Quran surah An-Nisa 4 ayat 29-30, Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 219. Nah, bagaimana pendapatnya kalian ketika melakukan analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi Islam dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya? Terus ada siasa Dustria, hukum tata negara. Materi yang dikaji tentang cara metode suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian suasana eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan, keamanan, institusi penegakan hukum, kepolisian, dan lain-lainnya. Siasa Dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara, Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, dan hukum perang dan damai, gencatan senjata, dan hukum kejahatan perang, dan lain-lainnya. Siasa Maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Kontens yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Untuk berikutnya Anda dapat membaca lebih serius di referensi Fikih Siasa. Selanjutnya nomor 7. Apa tujuan dari pendidikan Islam, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Coba cermati teks berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia, hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Itu terdapat di Quran surah Al-Jariyat 51 ayat 56. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Quran surah Al-Mu'minun
23 ayat 51 sampai 53 dan Quran surah At-Taubah 9 di ayat 105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai khalifatullah adalah iman, ilmu dan amal. Quran surah Yunus 10 ayat 62 dan Quran surah Ali Imran 3 ayat 110. Tidak mungkin perbedaan dibangun atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Quran surah Al-Mu'minun 23 ayat 12 sampai 14 dan Quran surah At-Taubah 9 ayat 122. Nah, yang nomor 8, perkembangan agama Islam sejak abad 14 silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang pertama, adanya keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qurawiyyin, dan sebagainya yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Lalu yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga adalah penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Lalu yang keempat ada pengurus utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan taqwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar sil, ketenangan, salam, kedamaian, salamah, keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman, rasa aman, amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan, dan kebaikan. Lalu, yang kesembilan, sebagaimana telah diketahui orang-orang pertama kali belajar mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofi dan Sofis 500 sampai 400 sebelum Masehi. Diteruskan oleh Plato 457 sampai 427 sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun ar-Rasyid kepada Al-Kindi dan jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Oke, jadi jawabannya sebagaimana telah diketahui orang-orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sofis 500 sampai 400 sebelum Masehi adalah Socrates 469 sampai 399, kemudian diteruskan oleh Plato 457 sampai 427 sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerusnya hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Nah, Al-Kindi ini banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun al-Rasyid pada zaman Abbasiyah. Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles untuk dapat ke dalam bahasa Arab. Nah, Khairuddin 2008 secara filosofi Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat Madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society. Kalau Rasul hidup dengan terus membangun kerjasama, membangun masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu. Lalu yang ke-10, apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Jelaskan siapakah Ahlul Sufa itu. Sumber teologis utama Masjid adalah Quran surah At-Taubah 9 ayat 108. Coba Anda baca.
Terjemahkan dan renungkan kembali makna kedua ayat ini. Berdasarkan dua ayat di atas, ada dua tipe masjid. Yang pertama, tipe masjid Kuba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan kedua, masjid Jirar, yakni yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fikir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW, bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintahkan oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu mereka. Itulah ahli sufa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.